Sekelumit kisah Syekh Siti Jenar. Oleh Damar Syashanka bagian 4C. Syekh Datuk Kahfi masih dianugerahi usia panjang. Kedatangan Syekh Abdul Jalil ini diketahui oleh Dewan Wali Sangha, yaitu semacam Majelis Ulama Jawa yang berpusat di Ampel Genta, Surabaya. Majelis Ulama Jawa ini berdiri pada tahun 1454 di bawah pimpinan Raden Ali Rahmat atau lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Baca catatan saya, Misi Pengislaman Nusantara, Damar Syashanka. Selama beberapa tahun meninggalkan Jawa, telah banyak sekali perubahan yang terjadi. Syekh Abdul Jalil melihat umat Islam sekarang terkesan lebih militan, jauh berbeda dengan kesan sebelum beliau meninggalkan Jawa. Karena di Jawa bagian barat kepemimpinan Islam belum ada yang memegang, atas usul Sunan Benang, Syekh Abdul Jalil diangkat sebagai wakil Dewan Wali di sana. Syekh Abdul Jalil, yang setibanya di Caruban mendapat gelar baru Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, menerima tawaran itu. Namun melihat dominasi Dewan Wali Sangha yang semakin hari semakin tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya, membuat Syekh Siti Jenar harus berkali-kali melayangkan protesnya kepada Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar tidak menyetujui gerakan-gerakan laskar Islam yang kian hari kian radikal. Harmonisasi terganggu. Toleransi terkoyak. Etika kemanusiaan tercampak. Dan ujung-ujungnya Islam menjadi kambing hitam. Pada puncaknya, Syekh Siti Jenar menyatakan keluar dari Dewan Wali Sangha. Bagi beliau, spiritualitas Islam yang universal, menjadi terasa sempit terhimpit dinding-dinding kelembagaan Dewan Wali. Dan, Syekh Siti Jenar tidaklah sendiri, seorang anggota Dewan Wali, yang sangat disegani di wilayah Majapahit, yaitu Sunan Kalijaga, mempunyai pandangan yang sama dengan beliau. Maka, di mata Dewan Wali, kedua tokoh ini telah menjadi dua sosok figur pemberontak. Seorang santri senior Sunan Ampel, yang bernama Sunan Giri, menamakan kelompok Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga sebagai kelompok abangan, semacam kelompok bid'ah. Kelompok yang tidak mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan, sepotong-sepotong. Dan, situasi pun memanas. Umat Islam Jawa terpecah menjadi dua kelompok besar. Mereka yang berpandangan bahwasanya umat beragama lain berhak berdampingan secara sejajar dengan umat Islam, saling asih dan asuh, saling memberi, saling mengisi, dikelompokkan oleh Sunan Giri sebagai pengikut abangan. Sedangkan kelompok yang berpandangan bahwa Islam adalah kebenaran tunggal, tidak ada lagi agama yang benar kecuali Islam, tidak ada lagi toleransi bagi mereka yang bukan Islam kecuali ada perjanjian tertulis dan selayaknya ajaran Islam yang berhak mendominasi segala aspek kehidupan manusia, dikelompokkan sebagai kaum putihan. Pada tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah, keponakan Pangeran Cakrabuana, beserta ibunya Syarifah Mudaim, datang ke Cirebon dari Mesir. Mengingat kedudukan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat tengah kosong, maka Dewan Wali Sangha meminta Syarif Hidayatullah bersedia mengisi kekosongan itu. Syarif Hidayatullah lantas terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menjelang awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat. Kepemimpinan Dewan Wali Sangha beralih ke tangan Sunan Giri. Melihat perubahan yang tak terduga ini, mau tak mau posisi abangan sangat terjepit. Dan manakala mendengar pesantren Krendasawa yang diasuh oleh Syekh Siti Jenar mengalami kemajuan sedemikian pesat, di mana materi pengajaran yang diajarkan ternyata sangat-sangat lunak bagi akidah Islam, begitu menurut Sunan Giri, bahkan tasawuf adalah materi utama yang diajarkan di sana melebihi ilmu-ilmu yang lain, maka Sunan Giri, yang merasa sebagai wali mukmin, pemimpin Dewan Wali, meminta Syekh Siti Jenar untuk menghadap ke Giri. Dewan Wali Sangha yang mendapati bahwa Syekh Siti Jenar benar-benar sudah di luar kontrol, diam-diam memutuskan untuk menyingkirkan beliau. Pada tahun 1478, Demak Bintara mengadakan perebutan kekuasaan. Majapahit berhasil dihancurkan, baca catatan saya, Misi Pengislaman Nusantara, Damar Syashanka. Perebutan kekuasaan yang berakhir sukses gemilang ini membuat orang-orang Islam golongan putihan merasa bangga. Kala itu, mereka yakin Tuhan telah merestui perjuangan mereka. Andai saja mereka tahu, seandainya Majapahit tetap berdiri kokoh, kelak Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara secara keseluruhan. Sebab dengan dihancurkannya Majapahit, maka integrasi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang selama ini mampu disatukan dalam panji kebesaran Majapahit, akan sangat sulit dilakukan oleh Demak Bintara, mengingat Demak Bintara memiliki kebijakan politik yang sangat kaku.
Begitu juga, hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa, pasti tidak akan bisa berjalan lancar selancar di saat Majapahit masih berkuasa. Bangsa Eropa dan dunia Islam, semenjak Perang Salib, telah memiliki dendam sejarah yang teramat dalam. Mau tidak mau, untuk memperlancar kembali pasokan rempah-rempah dari Nusantara yang kini didominasi kekuatan Islam, maka politik konfrontasi akan dikedepankan oleh bangsa-bangsa Eropa. Secara tidak sadar, umat Islam putihan telah mengundang konflik lebih besar bagi Nusantara. Mengundang keterpurukan Nusantara dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun dikala itu, saat mereka telah berhasil menghancurkan Majapahit, mereka benar-benar optimis, benar-benar yakin, bahwa dengan tegaknya Kesultanan Demak Bintara, maka Nusantara akan diberkahi kemakmuran oleh Tuhan. Pada kenyataannya, sejak masa itu, Nusantara terus tenggelam ke dasar jurang keterbelakangan dan kemiskinan. Mana janji Tuhan? Seandainya Majapahit tetap berdiri, maka dapat dipastikan, Nusantara akan tetap tegak sejajar dengan Cina. Kubu Abangan tidak ikut campur sama sekali dengan urusan perebutan kekuasaan ini. Namun, begitu kaum putihan memenangkan pertarungan, maka bukan saja komunitas Hindu-Buddha, kubu Abangan pun ikut tersudut. Dan pada puncaknya, mereka lama-lama tidak betah juga terus-terusan disudutkan, dihakimi, diajari, dinasehati bahkan diintimidasi. Banyak para pengikut Abangan yang kemudian menjauhi pusat-pusat perkotaan. Menyingkir ke pedesaan. Membentuk kelompok-kelompok kecil, terpisah-pisah dan terkucil. Dan pada perkembangan selanjutnya, sebagian dari mereka ini menyebut dirinya sebagai penganut aliran kejawen. 7 November 2009, by Damar Shashanka.